Aku baru 2 minggu tinggal di sebuah desa kecil di Kalimantan Tengah. Desa ini berada di tepi kawasan hutan industri. Letaknya cukup jauh dari kota kabupaten. Hanya ada sekitar 20 rumah. Semua berdiri di atas tiang kayu dengan dinding papan dan atap seng. Setiap sore udara di desa berubah menjadi lebih lembab. Ada kabut tipis yang turun dari arah barat, dari dalam hutan. Kabut itu tidak tebal, tapi selalu muncul di waktu yang sama. Aku datang ke sana sebagai staf dokumentasi dari perusahaan perkayuan. Tugas utamaku adalah mendampingi tim lapangan, mengambil foto area kerja, dan mencatat lokasi pohon yang akan ditebang. Setiap hari aku ikut masuk ke hutan bersama para pekerja lokal. Mereka membawa gergaji mesin, peralatan ukur, dan penanda jalur. Aku berjalan di belakang mereka, menyusuri bekas jalan logging lama. Tapi ada sebagian dari hutan itu yang tidak pernah aku lewati. Bukan karena sulit diakses, tapi karena memang sengaja dihindari oleh orang-orang di sana. Bagian hutan itu berada di sisi utara jalur kerja kami. Keberadaannya sangat mencolok karena berada di sekitar hutan yang sudah terbuka, sementara area sekitar hutan larangan itu nampak masih rapat. Pepohonan di sekitar hutan larangan itu terlihat lebih padat dari hutan-hutan di sekitarnya. Tidak ada sama sekali tanda-tanda jalur bekas dilalui manusia. Para pekerja percaya jika mereka berani mengganggu area itu, maka tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk mendapatkan balasannya. Namaku Rahadian, tapi panggil saja Ahdan. Ini adalah kisahku sewaktu aku masih bertugas di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Timur. Untuk tempat spesifiknya, maaf aku tak bisa ceritakan, dan begitu pula di perusahaan apa aku bekerja. Waktu itu 2012. Awalnya aku kerja di sebuah pabrik roti di Tangerang, tempat asalku. Namun karena kebutuhan hidup yang semakin mendesak, aku putuskan untuk melamar pekerjaan lain. Dan singkat cerita, aku diterima di sebuah perusahaan perkayuan di Kalimantan Tengah. Aku berangkat ke Kalimantan bersama seorang pekerja lain, dia berasal dari Jawa Timur, namanya Darto. Sekilas tentang Darto, dia adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak biasa orang lain lihat. Melihat masa lalu dan hal-hal yang tak masuk akal lainnya. Darto dan aku tinggal di satu mes yang sama. Mungkin karena kami berangkat bersama-sama dari Pulau Jawa, akhirnya aku mulai akrab dengannya. Suatu malam setelah kami selesai bekerja, aku dan para pekerja lain berkumpul di tempat logistik untuk mendapatkan jatah makan malam. Saat itu aku sempat bertanya kepada Pak Leman. Pak Leman adalah salah satu pekerja senior di tempat itu. Pak Leman pula lah salah satu orang yang pertama kali membuka lahan yang kami kerjakan saat ini. Aku menemuinya di belakang barak saat dia sedang duduk menikmati rokoknya sendirian. Pak, kenapa bagian utara hutan itu tidak dilakukan pembukaan lahan? Bukankah itu termasuk wilayah kita? Tanyaku pada beliau. Dia tidak langsung menjawab. Dia menghembuskan asap perlahan, lalu menatap gelapnya pohon-pohon di kejauhan. Nanti kamu juga akan tahu dengan sendirinya, Dan. Lebih baik kamu ikuti saja apa yang pekerja lain katakan kepadamu tentang hutan itu. Biar kamu selamat. Seru Pak Leman kepadaku yang terdengar seperti sebuah peringatan. Aku diam. Saat itu aku kira dia hanya menyampaikan pantangan biasa. Semacam mitos yang sering dipercaya masyarakat lokal. Tapi, ekspresi wajahnya tidak seperti orang yang sedang bercanda. Tidak ada senyum, tidak ada kesan menggoda atau menakut-nakuti. Di sana ada sebuah makam. Makam itu, kata orang sini, katanya peninggalan zaman Jepang. Namun, untuk cerita detailnya, Bapak juga tidak begitu tahu. Tapi yang pasti, di area sekitar hutan larangan itu memang ada sebuah makam tanpa batu nisan. Katanya sambil memandang ke arahku. Belum lama setelah percakapan dengan Pak Leman itu, aku mulai menyadari memang sekitaran area itu udara yang kurasakan lebih sesak dibandingkan area kerja kami.
Satu hari saat kami sedang bekerja seperti biasanya, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan. Seluruh pekerja seketika terdiam. Kami mencoba mendengarkan dengan lebih teliti dari mana asal teriakan itu. Ternyata suara teriakan itu berasal dari Bu Rani. Beliau adalah salah satu pekerja yang bertugas di bagian logistik. Tugasnya adalah menyediakan makanan bagi para pekerja dan memastikan logistik cukup sampai kurir logistik kembali mengantarkan persediaan. Bu Rani tampak berteriak-teriak saat itu. Bola matanya memutih. Dengan gerakan yang tak karuan, beliau mencakar tanah, mirip seperti orang kerasukan. Tiba-tiba Pak Leman mendekati Bu Rani, lalu memandanginya. Kemudian, Pak Leman mengarahkan pandangan pada area hutan terlarang itu. Ia bergerak mendekati area hutan terlarang itu. Semua pekerja mengikuti arah Pak Leman bergerak, kecuali orang-orang yang sedang menjaga Bu Rani. Aku melihat Pak Leman mengangkat kedua tangannya seperti berdoa. Kemudian ia mengeluarkan sebatang rokok dari saku celananya, meletakkannya di sebuah batang kayu. Tepat di area perbatasan antara area kerja kami dan hutan terlarang itu. Kami semua yang melihat kejadian itu nampak terpaku, terutama aku. Aku yang memang termasuk karyawan baru nampak heran dengan kejadian itu. Seketika setelah Pak Leman meletakkan rokok dan berdoa di depan area itu, suara teriakan dan jeritan Bu Rani mendadak berhenti. Segera setelah itu beberapa orang memboyong tubuh Bu Rani untuk dibawa memasuki salah satu barak. Pak Leman memberikan isyarat agar kami semua lekas kembali melanjutkan pekerjaan. Singkat cerita, kami pun kembali bekerja. Namun dalam keadaan saling bertanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Suasana menjadi canggung semenjak kejadian itu hingga sore hari menjelang. Ketika sore berganti malam, suasana mulai berubah menjadi sedikit mencekam. Suara jangkrik dan hewan malam menyelimuti tempat itu, seolah tak ada kehidupan di tempat itu. Seperti hari-hari sebelumnya saat sore berganti malam, kami semua menghampiri barak logistik. Karena Bu Rina yang belum sepenuhnya sembuh, malam itu kami semua makan malam seadanya. Saat kami sudah selesai makan malam, aku dan Darto duduk di sebuah bangku yang terbuat dari susunan bekas kayu palet. Darto membuka percakapan. Dan kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan Bu Rina tadi siang? Setauku, itu yang namanya kesurupan kan? Iya, memang itu kesurupan Dan. Tapi ada sesuatu yang membuatku heran. Heran kenapa toh? Sosok yang tadi meminjam raga Bu Rina. Bukan terlihat ingin menyakiti, tapi terlihat seperti ingin minta tolong Dan. Maksudnya biasanya sosok hantu di hutan seperti ini tidak bersahabat Dan. Tapi yang ini terlihat terbalik. Sosok itu terlihat baik di mataku dan seakan seperti meminta tolong. Aku menengok ke segala arah, hanya gelap dan bayang-bayang pohon yang bergerak di terpa angin. Bagaimana kalau kita tanyakan hal ini pada Pak Lemanto? Siapa tahu beliau tahu sesuatu tentang sosok itu. Darto mengangguk, mengiyakan perkataanku. Ide bagus dan ayo kita temui Pak Leman. Aku dan Darto kemudian beranjak mencari keberadaan Pak Leman. Saat kami menemukan keberadaan Pak Leman, beliau tengah duduk di sebuah kursi sambil membaca buku. Aku agak ragu ketika hendak memulai obrolan, namun rasa penasaran membuatku memberanikan diri untuk menyapanya. Selamat malam Pak, sapaku dengan hati-hati. Malam Dan, ada apa? Tumben kalian ke sini? Begini Pak, saya mau bertanya tentang kejadian tadi siang, ucap Darto menyerobot pembicaraan. Muka Pak Leman terlihat agak menenggang. Kemudian ia menyimpan bukunya dan mempersilahkan kami duduk. Soal itu, iya, saya akan jawab setahu saya. Oh iya, silakan duduk, ucap Pak Leman sembari menyodorkan 2 kursi plastik. Setelah duduk, aku pun memulai pembicaraan. Jadi begini Pak, entah Bapak akan percaya atau tidak. Tapi teman saya ini bisa melihat makhluk halus. Ya terus? Tanya Pak Leman menanggapi perkataanku. Tadi siang, sewaktu Bu Rina kesurupan, Darto melihat sosok yang berada di dekat Bu Rina sewaktu kesurupan.
Kata Darto, ia merasa aneh melihat sosok itu, Pak. Aneh gimana, Dan? Aneh bentuknya atau gimana? Tanya Pak Leman kepadaku. Aku melihat ke arah Darto, memintanya untuk menjelaskan sendiri pada Pak Leman. Jadi gini Pak, saya kan bisa melihat makhluk halus, ucap Darto memulai perkataannya. Nah, tadi sewaktu Bu Rina kesurupan, saya melihat sosok seorang wanita di belakang Bu Rina. Pakaiannya tampak kuno. Kalau nggak salah, pakaian seperti itu. Sering dikenakan wanita, sekitar tahun 40-an, Pak. Terus, yang lebih aneh, setahu saya di hutan seperti ini, bentuknya suka aneh-aneh, Pak. Kadang ada yang menyerupai hewan, ada juga yang seperti genderuwo. Tapi sosok ini murni sosok seperti manusia yang ingin meminta tolong. Pak Leman tertegun, ia kemudian menjawab. Sebenarnya saya juga tidak begitu mengetahui tentang kuburan siapa di area itu. Dan alasan apa yang membuat orang dulu menguburkan jasad itu di tengah hutan belantara seperti ini. Namun saya mengenal seseorang yang mungkin saja tahu sejarah area terlarang itu. Karena beliau pula lah yang dulu menemani saya saat pertama kali membuka lahan di sini. Dan beliau jugalah yang melarang saya untuk mendekati area itu. Kami berdua mengangguk. Kalau begitu, bisa antarkan kami menemui orang itu, Pak? Tanyaku kepada Pak Leman. Pak Leman tersenyum tipis. Besok dia akan datang ke sini untuk memeriksa keadaan Bu Rina, sekaligus mencari tahu apa yang menyebabkan Bu Rina bisa sampai kesurupan. Aku dan Darto saling menatap. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Leman. Terima kasih Pak atas waktunya. Kalau begitu kami pamit dulu. Sama-sama dan toh. Besok saya akan perkenalkan kalian pada orang itu. Tutup Pak Leman mengakhiri pembicaraan. Kemudian aku dan Darto beranjak menuju barak untuk beristirahat. Malam itu, sinar bulan purnama menyinari area sekitar barak milik kami, membuat hutan itu nampak lebih terang di tengah suasana hutan yang sunyi. Kami semua terlelap merebahkan diri mencoba beristirahat. Setelah apa yang kami alami di siang hari, malam hari adalah waktu bagi kami untuk memulihkan tenaga. Suara kicau burung membangunkanku dari lelapnya tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi, dan sebentar lagi alarm di ponselku akan mengumandangkan adzan subuh. Aku segera bergegas menuju WC umum. Ku bersihkan muka dan mengambil air wudhu. Kemudian, aku dan Darto melaksanakan syalat subuh berjamaah. Jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Para pekerja sudah bersiap di depan barak mereka masing-masing untuk kembali bekerja. Namun tiba-tiba Pak Leman datang dan memberikan pengumuman bahwa hari itu pekerjaan diliburkan. Ada sedikit rasa senang di pikiranku, namun ada juga rasa bingung karena hari libur yang mendadak. Aku mencoba bertanya pada Pak Leman. Memangnya kenapa diliburkan, Pak? Hari ini kita akan adakan ritual pembersihan, katanya dengan singkat. Aku hanya bisa mengangguk mendengar perkataan Pak Leman. Singkat cerita, hari sudah mulai beranjak siang. Di kejauhan nampak sebuah mobil bak terbuka mengarah ke barak kami. Di dalamnya tampak seorang lelaki tua, berbaju sederhana dengan kulit yang berwarna hitam. Lelaki tua itu berumur sekitar 70 tahunan. Ia turun dari mobil, lalu melambaikan tangan ke arah Pak Leman. Apa kabar Nak Leman? Gimana kondisi di sini? Tanya lelaki itu dengan suara berat namun ramah. Melihatnya, Pak Leman segera menghampiri. Lalu ia mencium tangan lelaki tua itu penuh hormat. Alhamdulillah Pak, saya sehat. Seperti yang sudah saya bicarakan di telepon, sepertinya tempat ini harus dibersihkan lagi. Ucap Pak Leman dengan nada serius. Lelaki tua itu mengangguk lalu berbicara. Iya, Nak, saya paham. Dan insya Allah saya akan bantu sebisa saya. Lelaki tua itu kemudian melangkah menghampiri barak kediaman Bu Rina. Aku dan para pekerja lain tak mengetahui apa yang dilakukan lelaki tua itu terhadap Bu Rina, karena yang menemani lelaki tua itu hanya Pak Leman. Setelah beberapa menit, Pak Leman dan lelaki tua itu
akhirnya keluar dari dalam barak. Mereka kemudian berjalan ke arah hutan. Lebih tepatnya, mereka menghampiri area hutan terlarang. Sementara itu, sebelum menemani lelaki tua itu, Pak Leman sempat memberikan sebuah kertas kepada salah satu pekerja. Tulisan di kertas itu merupakan catatan tentang apa saja yang harus disediakan, dan semuanya harus diantarkan kepada lelaki tua itu. Isi catatannya cukup sederhana. Kami diminta untuk menyiapkan 1 buah kelapa muda, telur ayam kampung, segelas kopi hitam, dan 1 batang rokok. Singkat cerita, semua sesajen yang diminta Pak Leman sudah kami siapkan. Aku bersama para pekerja lain termasuk Darto berkumpul di dekat area hutan terlarang. Kami melihat lelaki tua itu duduk bersila. Dia mulai merapalkan bacaan-bacaan tertentu yang aku sendiri tak mengerti maknanya. Suasana saat itu sangat sunyi. Hanya suara lelaki tua itu yang menjadi satu-satunya suara manusia di antara keheningan hutan. Tak lama lelaki tua itu bangkit. Kemudian berbincang sebentar dengan Pak Leman. Lalu Pak Leman dan lelaki tua itu berjalan pelan ke arahku dan Darto. "Apa kabar, Nak? Perkenalkan, nama saya Anas," ucap lelaki tua itu sambil mengulurkan tangan. Aku menyambut uluran tangan itu, lalu Darto mengikuti. "Saya Ahdan, Mbah. Alhamdulillah saya baik." Aku membalas dengan sopan menatap wajah lelaki tua itu. "Gimana kabarnya, Mbah? Sehat?" Darto kemudian ikut menyela. Suaranya terdengar dari samping. "Perkenalkan, nama saya Darto, Mbah." "Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Nak," ucap lelaki tua itu dengan senyuman tipis di wajahnya. Pak Leman sudah menceritakan kepada saya tentang kemampuan Nak Darto. Dia juga sambungnya perlahan sudah memberitahu saya tentang sosok yang dilihatnya, ujar lelaki tua itu dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kemudian Pak Anas duduk di sebuah bangku plastik yang tampak sudah tua. Sementara itu tangannya perlahan merogoh saku baju, lalu mengeluarkan sebatang rokok yang tampak agak lecek di ujungnya. Ia menyalakan rokok itu tanpa tergesa, menghisapnya sekali, lalu menghembuskan asap tipis ke udara. Lalu Pak Anas mulai berbicara kembali. "Jadi begini, Nak Ahdan dan Nak Darto. Ini cerita yang saya dengar dari kakek buyut saya. Dulu, sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang, termasuk Pulau Kalimantan ini. Saat bangsa kita hampir terbebas dari pendudukan Jepang, sebagian tentaranya bersembunyi di hutan ini." Pak Anas menarik napas, kemudian lanjut bercerita. "Kata kakek buyut saya, pada saat itu mereka menculik seorang gadis pribumi. Lalu mereka membawanya ke hutan ini. Terus, si gadis pribumi itu dikubur hidup-hidup, dengan posisi peti matinya berdiri tegak di dalam kubur. Menurut kepercayaan orang Jepang, melakukan hal itu adalah sebuah bentuk kutukan terhadap tanah itu." "Kutukan seperti apa, Pak?" timbal Darto menyela pembicaraan Pak Anas. "Hus, Darto, jangan menyela omongan orang, gak sopan namanya," kataku memperingatkan Darto. Pak Anas hanya tersenyum, melihat tingkah kami berdua. Lalu ia kembali bercerita. "Tidak apa-apa, Nak Ahdan. Jadi begini, Nak Darto. Menurut kepercayaan orang Jepang, kalau mereka tidak merelakan tanah jajahannya merdeka, mereka akan melakukan kutukan itu, agar tanah yang pernah mereka jajah tidak bisa merdeka atau bersatu. Lihat saja sekarang, tanah Borneo tidak sepenuhnya menyatu. Bahkan terpecah menjadi 3 negara. Orang-orang sana menyebutnya dengan kata Jibun Anka, atau dalam bahasa kita artinya paku bumi. Maaf, saya menyela lagi, Pak," ucap Darto kepada Pak Anas. Ia hanya tersenyum lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Nak. Apa yang mau kamu tanyakan?"
Begini Pak, kalau itu yang menyebabkan perpecahan di tanah Kalimantan, kenapa tidak kita bongkar saja makamnya dan kuburkan kembali sebagaimana mestinya? Ucap Darto dengan penuh keyakinan. Pak Anas tak langsung menjawab. Ia diam sejenak, kemudian kembali menghisap rokoknya. Iya nak, saya paham maksud nak Darto. Pak Anas menarik napas dalam. Sebenarnya keinginan saya juga begitu, tapi apa daya, kekuatan saya belum cukup untuk melakukan itu. Sebuah tumbal nyawa kadangkala harus dibayar dengan nyawa pula. Itu pun tergantung iblis yang membuat perjanjian dengan tentara Jepang waktu itu. Mau atau tidaknya, mereka bernegosiasi. Untuk saat ini saya hanya bisa meredakan kemarahan sosok yang menjadi tumbal itu. Tapi saya berharap suatu saat nanti akan ada seseorang yang bisa mengakhiri kutukan ini dan membebaskan tanah Borneo dari kutukan ini. Aku dan Darto terdiam. Kami tidak mengetahui bahwa kutukan itu begitu mengerikan dan mempunyai kekuatan yang begitu besar. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami berempat pun mengakhiri obrolan, lalu mulai memasuki barak masing-masing. Keesokan harinya, saat pagi mulai menjelang siang, Pak Anas pamit. Ia berpesan kepada seluruh pekerja agar jangan sampai meninggalkan ibadah. Menurut Pak Anas, mendekatkan diri kepada Tuhan dapat membuat kita terhindar dari gangguan makhluk halus, apalagi kami setiap hari harus bersinggungan dengan tempat yang mempunyai energi negatif yang begitu besar. Pak Anas juga memberi peringatan kepada para pekerja agar mereka senantiasa menjauhi area hutan terlarang itu. Sementara ia akan berusaha mencari jalan keluar atas semua ini. Singkat cerita, aku bekerja sudah hampir 6 bulan di sana. Pak Anas juga sering bolak-balik ke tempat itu untuk menetralisirkan energi negatif di sana. Selama hampir 6 bulan di sana, aku sudah tidak ingat sudah berapa kali ada pekerja yang mengalami kesurupan, hingga aku memutuskan untuk kembali ke Tangerang, tempat asalku. Aku sudah lama tidak berkomunikasi lagi dengan Darto maupun Pak Leman. Sampai sekitar 2 bulan yang lalu, Darto menghubungiku. Ia bercerita bahwa dia juga akan memundurkan diri dari perusahaan, karena ia sudah lelah melihat hal-hal mengerikan di tempat kerja kami. Itu dia cerita malam ini. Pengalaman salah seorang subscriber kami yang berasal dari Tangerang. Jika kamu mempunyai pengalaman horor dan ingin berbagi dengan para pendengar malam, kamu bisa kirimkan kisahmu ke email cerita horor misteri yang ada di kolom deskripsi. Akhir kata, saya Rocky, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat malam. Dan jangan lupa subscribe.